Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Selanjutnya, proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. 1. Sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan nasional income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya. 2. Sisi penawaran agregat. Faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP, sehingga terjadi peningkatan nasional income. 1. Peningkatan jumlah penduduk. 2. Peningkatan nasional income. 3. Peningkatan kebutuhan sehari-hari. National income dapat merujuk pada GDP, GNP, atau NNP. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 5, yaitu 1. Produk domestik bruto merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. 2. Produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. 3. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang kelima, ada pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendekatan, antara lain 1. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan, upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama 1 periode tertentu sebagai imbalan atas faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 2. Pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama 1 periode tertentu. 3. Pendekatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi suatu negara selama 1 periode tertentu. Dan yang terakhir ada pendekatan pengukuran GDP. 1. Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencangkup A. Pendekatan produksi PDB sama dengan
jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS membagi ekonomi nasional dalam sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, bangunan, dan jasa-jasa. B. Pendekatan pendapatan. PDB sama dengan jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor yang mencangkup gaji TK. Bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak dan mencangkup penyusutan. 3. Pendekatan sisi permintaan agregat, yakni pendekatan pengeluaran. PDB sama dengan C plus I plus G plus X min M. Sumber pertumbuhan. A. Permintaan agregat. B. Penawaran agregat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.